Halo adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi hari ini kita bina iman bersama dengan Kak Jacqueline ya. Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat, walaupun pasti semuanya masih di rumah aja. Nah adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai bina iman kita, mari kita menyapa Tuhan kita dulu ya melalui doa. Yuk kita buat tanda kemenangan kita, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami tadi malam. Tuhan, kami senang hari ini kami bisa ikut bina iman. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang sedang sakit pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini melalui lagu yang pertama, kakak mau ngingetin nih bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus selalu bersyukur setiap harinya. Ada banyak hal nggak sih yang bisa kita syukurin? Ada banyak loh sebetulnya. Mulai dari hal-hal kecil. Misalnya apa? Kita bangun masih bisa menghirup udara segar, kita masih bisa mendengar suara burung, kita bangun juga nggak sendirian, ada pemama gitu. Mungkin kalau di luar sana ada banyak anak-anak yang kesepian, tapi kita enggak. Jadi ingat ya adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus bersyukur. Nah, yuk kalau gitu sekarang kita sama-sama menyanyikan satu lagu, judulnya Beri Syukur. 1, 2, 3. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Tuhan jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Tuhan jadi milikmu. Yeay, pintar semuanya. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak hanya harus bersyukur, tapi kita juga harus taat pada perintah Tuhan. Sama seperti siapa? Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah taat kepada Bapa pada saat Bapa meminta Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dengan mati di kayu salib. Nah, kalau gitu sekarang aku mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, T-A-A-T, taat. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat, T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama, turuti nasihat mereka selalu, T-A-A-T, taat. Oke deh adik-adik, kalau gitu sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak di Bina Iman Santo Matias Rasul. Nah adik-adik, kalau minggu lalu bangsa Israel berhasil merebut kota Yeriko, minggu ini lagi-lagi bangsa Israel berhasil menaklukkan satu kota di wilayah Tanah Kanaan.
Namun hari ini kakak mau mengangkat judulnya adalah dosa akan. Bisa dilihat ya judulnya dosa akan. Kira-kira adik-adik tahu gak sih akan itu siapa sih adik-adik? Nah, kalau adik-adik udah tahu ataupun belum, kita simak ya ceritanya ya. Nah, setelah kemenangan bangsa Israel merebut kota Yeriko, kembali Yosua sang pemimpin bangsa Israel memimpin bangsa Israel untuk menyerang sebuah kota di wilayah tanah Kanaan bernama kota Ai. Pada waktu mereka menyerang, ternyata adik-adik mereka kali ini harus kalah melawan bangsa Ai. Wah, adik-adik bisa lihat nih ya di gambar bahwa banyak banget bangsa-bangsa Israel ini yang berjatuhan terbaring kalah di lantai. Lihat mereka penuh luka karena pada saat itu mereka kalah telak. Wah, adik-adik, kenapa ya kali ini Tuhan tidak memberkati bangsa Israel melawan kota Ai, melawan bangsa Ai? Nah, ternyata Yosua dan bangsa Israel ini sedih banget adik-adik. Lihat, Yosua sampai menangis adik-adik. Dia sedih dan kemudian dia mengajak bangsa Israel ini untuk berdoa bersama, menanyakan kepada Tuhan kenapa kali ini Tuhan tidak memberkati bangsa Israel ketika melakukan perlawanan dengan bangsa Ai. Lalu Tuhan menjawab Yosua. Tuhan menjawab doa Yosua dan bangsa Israel bahwa ternyata ada satu orang di bangsa Israel yang mencuri barang dari penduduk kota Ai. Wah, adik-adik, siapa dia ya? Nah, dia adalah seorang pria bernama Akan, adik-adik. Apa sih yang dia curi? Ternyata dia mencuri banyak adik-adik. Ada emas, ada perak, dan ada jubah. Padahal Tuhan sudah mengatakan kepada Yosua dan bangsa Israel, mereka tidak boleh sama sekali merampas barang apapun milik penduduk kota Ai. Nah, artinya apa? Akan taat atau tidak taat adik-adik? Tidak taat ya, sehingga Tuhan marah dan tidak memberkati bangsa Israel melawan penduduk kota Ai. Nah, akhirnya setelah akan mengakui kesalahannya di depan Yosua dan semua bangsa Israel, kembali Tuhan memerintah Yosua untuk melakukan perlawanan kepada penduduk kota Ai, untuk menaklukkan kota Ai. Nah, akhirnya Yosua mengumpulkan 30.000 orang Israel untuk bersiap-siap melakukan strategi untuk mengepung kota Ai, untuk mereka rebut adik-adik. Dan benarlah kali ini Tuhan memberkati bangsa Israel dan mereka bisa menang melawan bangsa Ai. Dan mereka berhasil menduduki kota Ai dan merebut seluruh kota Kanaan. Nah, adik-adik, akhirnya ucapan syukur mereka mendirikan sebuah mezbah untuk Tuhan dan mereka berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, karena saking luasnya tanah Kanaan ini, akhirnya Tuhan menyuruh Yosua untuk membagikan tanah Kanaan kepada 12 suku Israel yang berasal dari 12 anak Bapak Yakub. Nah, kira-kira anaknya Bapak Yakub ini namanya siapa aja ya? Nah, ini dia adik-adik, namanya anak-anak Bapak Yakub. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi, ada Yehuda, ada Zebulon, ada Isakar, ada Dan, Gad, Asher, Naftali, Yusuf, dan yang terakhir ada Benyamin. Nah, adik-adik, tapi ternyata Tuhan memilih suku Lewi sebagai imam pada saat itu, sehingga suku Lewi akhirnya tidak mendapatkan wilayah di tanah Kanaan. Dan jatah wilayah suku Lewi itu diberikan kepada anak-anak Yusuf yang bernama Manasye dan Efraim. Dan akhirnya setelah mereka berhasil menduduki tanah Kanaan dan setelah melalui banyak sekali peristiwa-peristiwa lainnya, akhirnya Yosua harus wafat di usianya 120 tahun adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar ada 2 hal nih adik-adik. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan adik-adik. Karena mata Tuhan itu ada di mana-mana, mengawasi setiap orang jahat dan orang baik. Mungkin kita bisa berbohong kepada Akan, bisa berbohong kepada orang-orang tua kita, kepada orang-orang di sekitar kita, sahabat, adik, atau kakak kita. Tapi kita sama sekali tidak bisa membohongi Tuhan, barang sekecil apapun itu.
karena Tuhan bisa melihat segala perbuatan kita. Nah, yang kedua adalah Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak Abraham bahwa bangsa Israel, bangsa yang disertai oleh Tuhan, akan diberikan tanah yang subur dan nyaman untuk ditinggali. Dan akhirnya bangsa Israel berhasil dibawa oleh Yosua untuk sampai di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kira-kira apa cerita selanjutnya ya? Tunggu ya untuk episode selanjutnya. Bye-bye! Halo semuanya, kembali lagi sama kakak Velia. Salam kenal buat yang belum kenal atau baru pertama kali lihat kakak. Kenalin nama kakak Velia. Sekarang kita mau kreativitas. Kreativitasnya simpel-simpel aja karena cuma butuh 2 bahan, yaitu gambar ini dan juga pensil warna. Nah, nanti kita bakal isi nih kotak-kotak di bawah sini dan kita mau ngewarnain gambar-gambar ini ya. Gambar ini bisa kalian download melalui link yang ada di description di bawah ini ya. Yuk kita langsung mulai aja. Kita tulis nama kita dan kita mau mewarnai ya. Nah, kalau kita udah ngewarnain nih 3 gambar ini, sekarang kita mau ngisi kotak-kotak di bawah ini dengan pertanyaan di atas ini ya. Apa yang sudah saya lakukan sebagai anak yang patuh di rumah? Hayo adik-adik ikut isi bareng kakak ya. Adik-adik udah ngapain aja nih di rumah sebagai anak yang patuh? Oke, selanjutnya kita mau ngisi apa yang sudah kita lakukan sebagai anak yang patuh selama di sekolah. Ikut isi bareng kakak ya. Selanjutnya, kita mau tulis apa yang sudah kita lakukan sebagai anak yang patuh sama Tuhan. Ikut nulis bareng kakak ya. Oke, udah kasih semua deh. Nah adik-adik, sekarang kita udah selesai untuk ngisi dan warnain kreativitas ini. Semoga kreativitas ini dan pembelajaran biar hari ini bisa terus adik-adik terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Intinya kita harus terus taat dan patuh kepada Tuhan. Oke, sebelum menutup biar hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir biar hari ini. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk terus taat dan lebih dekat lagi sama Engkau ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke adik-adik, sekian biar hari ini. Sampai ketemu lagi di biar minggu depan. Dadah!